Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 3 untuk mepresentasikan diskusi bahasa Indonesia dengan tema kalimat dan analisis kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Kalimat dapat dibedakan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang paling tidak mengandung satu subjek dan predikat. Satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan, diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara, dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ada 5. A. Subjek. Subjek adalah tentang itu apa yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Contoh, Zainal menjaga kesehatan dengan rutin senam aerobik setiap pekan. B. Predikat. Predikat berfungsi memberitahukan apa, mengapa, atau bagaimana subjek itu. Contoh, sejak pagi ia menanam padi hibrida. C. Objek. Merupakan unsur kalimat yang berfungsi menerima tindakan yang dilakukan subjek melalui predikat. Objek berada di belakang predikat. Objek ini berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Objek bisa menjadi subjek jika kalimatnya menjadi pasif. Contoh, ayah minum kopi, kalimat aktif. Kopi diminum oleh ayah, kalimat pasif. D. Pelengkap. Merupakan unsur kalimat yang berfungsi melengkapi unsur-unsur kalimat lainnya seperti subjek, predikat, dan objek. Pelengkap ini dapat berupa kata benda, kata sifat, kata depan, frasa, atau klausa. Posisinya ditempatkan di depan atau di belakang predikat, tapi tidak dapat diubah menjadi subjek seperti halnya pada objek. Contoh, Wiki sedang menanam pohon jeruk di halaman rumah. Pada contoh 1, pohon jeruk adalah objek. Jika dirubah menjadi bentuk pasif menjadi subjek. Pohon jeruk sedang ditanam oleh Wiki. E. Keterangan. Keterangan itu menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan di dalam kalimat. Keterangan ini bisa meliputi keterangan alat, cara, lokasi, waktu, sebab, akibat, perwatakan, tujuan, dan keterangan kuantitas. Contoh, keterangan waktu, ia akan tiba hari ini jam 5 waktu Indonesia Barat. Struktur kalimat. Struktur kalimat ada 2, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas 2 unsur inti, dan setiap unsur inti boleh diperluas dengan 1 atau lebih unsur-unsur tambahan dengan syarat unsur-unsur tambahan yang baru tersebut tidak membentuk pola baru. Jadi, kalimat tunggal itu berdiri atas 1 pola kalimat. Contoh 1, burung berkicau. Yang kedua, Naila bermain sepeda di taman. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat-kalimat tunggal yang diperluas dengan unsur-unsur baru sehingga unsur-unsur baru itu membentuk 1 atau lebih pola kalimat. Di dalam kalimat majemuk paling tidak ditemukan 2 pola dan tiap-tiap pola boleh diperluas dengan 1 atau lebih unsur-unsur tambahan. Contoh ke-1, meskipun hujan lebat, ia tetap pergi ke kantor. Yang kedua, ia tidur di lantai 1, sedangkan temannya tidur di lantai 2. Selanjutnya, analisis kalimat. Analisis kalimat ada 3. Analisis kalimat berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur.
Yang kedua, analisis kalimat berdasarkan kategori. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya preposisi atau posposisi. Yang ketiga, analisis kalimat berdasarkan peran. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat, bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba, dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.